Dimulai proses penunasan agar nutrisi yang ada pada tanah boleh diserap sempurna dan mencukupi tanaman. Maka kita lakukan penunasan. Nah, ini sudah selesai ditunas ya. Ini terlihat jelas pertumbuhannya cukup baik. Nah, di sini kita tanam dengan mata tanam satu hamparan, yaitu sekitar 300 pokok. Nah, ini selain kita mengambil rumput di sekitarnya supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman, kita juga mengurangi mengambil tunas agar terpusat ke satu pokok. Nah, tunasnya kita ambil semua sehingga memacu pertumbuhan yang lebih baik. Nah, kenapa kita kurangi tunasnya? Supaya nanti pertumbuhannya cepat ke atas. Setelah dia udah di atas nanti baru kita biarkan. Cukup serius pertumbuhannya. Ini ya. Menanam markisado karena ini udah mati satu dari pucuknya, kita biarkan tunasnya berkembang. Untuk ambil rumputnya supaya dia bertumbuh dengan baik. Seperti ini, kita tidak bisa biarkan rumput-rumput merajalela. Harus kita ambil ini rumput-rumputnya dan kita lihat tunas-tunasnya berkembang sangat cepat, jadi harus secepatnya dikurangi agar tidak mengurangi proses pertumbuhan ke atas. Dia cukup tinggi. 1 bulan lagi nih udah butuh tali. Nah, seperti ini perlu dikurangi ini tunas sehingga tidak menghambat pertumbuhan ke atas. Nanti kita akan melakukan pemasangan tali. Untuk hari ini kita pastikan dulu dia penunasannya. Walau tunasnya itu bertumbuh lebih subur, kalau masih ada pucuk utama lebih bagus itu yang kita biarkan. Dan ini yang tunas yang lebih cepat ini udah seperti ini, kita buang aja supaya dia tidak mempengaruhi, tidak menahan ke atas. Kan kita biarkan dia itu ke atas. Ini sekitar 20 batang lebih dulu kita tanam, makanya secepat ini. Dan yang ini bawah sana itu paling usia 1,5 minggu, sekitar 10 hari. Tapi ini udah lumayan umurnya nih, makanya udah banyak tunasnya. Bertani itu baik, selain menambah pendapatan, bertani juga dapat kita nikmati sebagai pemandangan, sebagai sebuah favorit, satu kesenangan yang harus kita kembangkan ya. Lihat tunasnya itu sangat cepat dan sangat besar. Tentu ini harus kita potong
agar ini bisa datang ke atas lebih cepat. Biar fokus di tanaman. Itu dia, bertani markisa ada pekerjaan yang sulit. Harganya memang harus ada harga 15.000 ke atas baru dinamakan untung besar. Kalau masih 10.000 harganya cuma standar, karena membutuhkan modal yang besar. Selain membutuhkan pupuk, semprotan, juga perhatian yang full, karena mesti ditunasi. Menanam markisa ini hampir ada kesamaan perhatiannya dengan terong Belanda seperti ini. Namun kelemahan terong Belanda itu dia mudah sekali kena penyakit dan usianya itu sangat pendek. Jangka panennya dari standar biasa cuma paling 2 tahun panen. Sama kayak markisa ini juga hanya seperti itu kalau dari standar diambil. Jadi bertani itu memang dibutuhkan hati yang baik, dibutuhkan keinginan membuat pertanian itu sebagai satu favorit, sebagai sebuah kesukaan. Tanaman itu harus terus diperhatikan dan sesuai dengan harga tanah di daerah kita yang sudah sangat mahal. 1 hektarnya itu udah hampir 500 juta. Jadi kalau menyewa tanah itu udah sampai 10 juta per hektarnya. Jadi kalau nggak maksimal pertaniannya susah untuk bertanaman, karena mahalnya harga tanah, mahalnya harga sewa, dan hanya orang-orang yang benar-benar nekat lah yang mampu bertani. Seperti ini, kalau bertanam markisa ini jarak tanamnya aja 2 kali 2,5. Artinya dalam satu rantai itu cuma bisa menanam berapa? Sekitar 100 sampai 150 pokok. Jadi sangat sulit bagi petani sekarang untuk mengembangkan pertanian karena kekurangan lahan. Tidak bisa seperti tanaman-tanaman pot, karena dia butuhkan tanah yang luas. Jadi makanya kita gunakan sampai lereng-lereng seperti ini, tanah-tanah yang miring, yang agak terjangkau lah oleh kita. Dan itu pun harus mengerjakan lahan yang masih banyak sekali prosesnya, dari alang-alang, lamtoro, dan banyak pepohonan lain yang harus dibersihkan demi kita bertani. Jadi yang sama bilang, pertanian itu sulit tetapi menyenangkan.